semuanya, selamat datang di Suara FK. Ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat hangat mengenai ketergantungan pada AI dalam tugas kuliah. Nah, sebelumnya kenalin nih, nama aku Rara. Di sini ada Andrea Prasetya. Dan saya Elvira Widayanti. Nah, kami mahasiswi FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kami sudah bersama dengan dua narasumber yang sangat cetar hari ini. Boleh dikenalkan? Oke, perkenalkan, nama saya Tiara Alivia dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Halo, nama saya Arsa Subila Kedavianti dari Pendidikan Ekonomi. Nah, langsung aja kita pada pembahasan pertama mengenai ketergantungan pada AI dalam tugas kuliah. Mbak, sebelumnya Mbak pernah tahu nggak sih apa itu AI atau Mbak pernah menggunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi AI itu tentang teknologi kecerdasan ya kan? Atau tambahan? Oke, jadi apa pernah pakai ya? Iya. Oke, jadi untuk pernah pakai ya selalu pakai karena biar memudahkan aja pekerjaan. Mbak pernah tahu nggak sih apa itu AI atau Mbak sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, AI ya, itu teknologi kecerdasan ya, yang berbasis teknologi ya Pak. Untuk menggunakan ya, saya sebagai mahasiswa ya selalu menggunakan karena memang buat memudahkan saya sebagai mahasiswa. Jadi kayak misalkan ada tugas pakai AI gitu juga. Sekarang nih anak-anak sudah bergantung terhadap AI, apalagi mahasiswa atau mahasiswa yang banyak. Mungkin Mbak bisa menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan ketergantungan AI pada masa kuliah atau sering digunakan pada saat kuliah? Oke. Kalau untuk ketergantungan sendiri ya, kita kan sebagai mahasiswa ya, mungkin dari semester 1 sampai semester 8 kan banyak nih tugas dari dosen. Jadi kita manfaatkan nih dengan adanya AI, kita buat mengerjakan tugas kayak buat makalah, terus bahkan skripsi itu tuh bisa loh dikerjain pakai AI. Jadi kita memang buat memudahkan gitu kan. Lagian di AI itu ada banyak ya. Ada Meta AI, terus ada Nakil, terus ada ChatGPT. Itu memang digunakan biar buat memudahkan kita untuk mencari jurnal, terus untuk parafrase. Terus kayak mungkin memperbaiki tulisan-tulisan yang kayak typo, terus dari gramarnya mungkin tuh bisa diperbaiki menggunakan AI seperti itu. Lalu apakah benar-benar membantu Mbak atau hanya sekedar membuat kita bergantung saja? Oke, kalau membantu ya, apa tadi? Membantu. Kalau untuk membantu jelas ya, membantu banget. Kalau untuk ketergantungan, kita kan sebagai mahasiswa ini memang banyak ya tugasnya ya. Kita kan jujur nih, banyak tugas, terus kan kita memang harus memanfaatkan. Jadi ya kalau ketergantungan sih pasti ya, tapi kan kita bakal tahu nih, kita milah juga mana yang baik dan buruknya. Jadi mana yang memang benar-benar kita butuhkan. Jadi kita nggak hanya langsung pakai dan hanya jiplak aja atau copy paste, tapi kan kita perlu baca ulang lagi, baru kita perlu telaah lagi. Jadi Mbak, apa ada dampak negatif dari ketergantungan AI itu terhadap kreativitas mahasiswa? Itu pastinya ada ya, menghambat berpikir, pola pikir mahasiswa yang kritis itu jadi kurang. Terus mahasiswa itu kurang mampu mengembangkan ide-ide, biasanya seperti itu. Terus inisiatif mahasiswa itu jadi kurang karena dari AI itu mereka bisa mendapatkan jawaban yang instan seperti itu. Lalu apakah AI bisa digunakan secara etis dalam proses pembelajaran atau bagaimana? Kalau digunakan secara etis, pasti ya kita gunakan secara etis ya, karena memang penggunaan AI ini kan kita perlu bimbingan juga ya dari dosen. Kan kita nggak mungkin langsung dapat tempat ini, yang ini ya, ini. Itu kan memang harus ada bimbingan dari dosen dulu. Jadi kita harus menggunakan dengan baik nih, dengan bijak. Jadi kita nggak serta-merta memang harus pakai ini ya, gitu. Jadi kita harus pelan-pelan aja kita pakainya. Dan itu juga tergantung tugas dari dosen. Oke, berarti
Berarti secara tidak langsung AI ini bermanfaat ya, tapi harus memang bijak dalam menggunakannya. Nah, bagaimana sih cara agar mahasiswa itu tetap kreatif meski menggunakan AI? Mungkin dari situ bisa diambil dari kalau kita mencari sesuatu itu biasa ada kata kunci itu kita kembangkan sendiri seperti itu. Terus kita mencari inspirasi bisa memantik ide lalu kita kembangkan secara pribadi itu juga bisa seperti itu. Kita ada pendorong lah, istilahnya dengan adanya AI ini kan, jadi kita memudahkan juga. Kita lagi kan banyak juga nih kayak mau buat kerangka berpikir, terus buat flowchart. Itu kan kadang mahasiswa itu nge-stuck atau berhenti itu, bilang, gimana ya buat flowchart ya, gimana ya buat kerangka berpikir ya, apalagi yang lagi skripsi kan. Ya jadi dengan adanya AI itu memudahkan banget mahasiswa dengan membuat kata kunci atau indikator, lalu dibuatkan, diperintah. Jadi bukan AI yang perintah kita, tapi kita yang perintah dia. Gitu. Lalu apa sih pendapat Mbak tentang statement kalau AI itu seharusnya menjadi alat bantu bukan tongkat utama dalam membuat manusia lupa jalan berjalan sendiri? Kita ini kan punya ide, sebenarnya manusia itu diciptakan dengan ide kreatif ya. Jadi gimana sih cara ide kita ini tertuang? Jadi kita tuh pasti butuh yang namanya alat pendorong. Jadi nggak mungkin kita berpikir kreatif, tapi kita nggak bisa menuangkan ide kita. Dan dengan adanya AI ini biar memudahkan. Jadi nggak mungkin nih, kita kan tadi saya di statement, tadi kan saya udah bilang bahwa kita yang perintah AI, bukan AI yang perintah kita. Karena memang kita kan di sini teknologi makin maju ya, semakin tahun semakin maju. Jadi kita yang menggunakan AI dengan tepat. Jadi kalau tongkat ya, itu sebenarnya bisa, itu dari AI itu kita bisa nih berpikir kita. Kayak kita misalkan di dalam otak ini, kayak aku pengen ini dan dituangkan ke dalam AI dan akhirnya jadilah. Dan seperti kayak contohnya skripsi ya kan, skripsi itu ada di otak kita. Tapi gimana sih cara kita menuangkan ide kita? Otak kita memang berpikir, tapi gimana kita cara menuangkan? Jadi dengan adanya AI itu memang memudahkan. Jadi yang lebih sederhananya AI itu sebagai alat bantu, jadi bukan mesin jawaban sesuatu. Oh ya Mbak, mungkin Mbak bisa jelaskan secara singkat apa sih statement Mbak yang tadi AI itu sebagai alat bantu bukan mesin jawaban? Mungkin AI sebagai alat bantu mahasiswa dalam proses belajar dan berpikir, bukan sebagai mesin yang mengeluarkan jawaban secara langsung tanpa proses berpikir dan refleksi. Nah, mungkin dari AI itu mahasiswa mungkin bisa berpikir kritis seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan ide secara mandiri berdasarkan informasi-informasi yang dia dapatkan dari AI tersebut. Mungkin seperti itu. Oh ya Mbak, saya kan pernah mendapatkan salah satu kasus AI. Dulu saya itu pernah mencari materi mengenai paragraf, tapi AI itu memberikan jawaban yang tidak akurat. Lalu bagaimana sih menurut Mbak? Ya sebelumnya dirimu tahu nggak salahnya di mana? Kenapa bilang seperti itu? Nah, kebetulan saya sebelum mencari tahu Mbak, saya paham sedikit mengenai teori tersebut. Makanya saya bisa bilang kalau itu jawaban tidak akurat. Mungkin lebih banyak lagi. Oke, tadi kan sudah saya bilang ya. Memang kalau kita pakai AI itu kan memang nggak selamanya benar ya. Ketika saya bilang memudahkan aja kan, nggak selamanya benar. Kadang memang itu kan robot ya. Nggak selamanya robot itu benar memang, tapi memang di situ robot diciptakan adalah untuk memudahkan manusia. Dan di sini kita harus berpikir lagi, itu jawabannya memang benar atau tidak. Kasusnya tadi yang tentang paragraf itu memang harus dicek ulang lagi nih. Nggak selamanya AI itu benar, ya kan? AI itu benar. Terus yang untuk skripsi itu pun kadang juga jurnalnya ada yang nggak sinta atau fokus kan, tiba-tiba muncul aja, dan itu memang perlu dicari tahu lagi. Kita perlu menelaah lagi gimana sih jawabannya gitu. Memang nggak terfokus kan, memang harus. Jadi kan di situ kita tahu bahwa ketika kita ingin searching AI, ya kan, kita harus tahu dulu nih apa sih yang mau dicari. Karena kita nggak langsung ke AI gitu, tapi kita harus tahu, kita udah menyusun nih, kita sudah nulis apa sih kata kuncinya, apa indikatornya. Ketika kita sudah tulis itu, dan kita tanya. Jadi nggak langsung to the point ke AI, karena kita tahu pasti jawabannya kan langsung universal nih. Kadang ada yang salah, kadang ada yang memang nggak nyambung gitu. Jadi memang kita harus pahami dulu konsepnya. Kita mau nanya apa, setelah itu kita tanya. Jadi nggak selamanya langsung kita misalkan tugas dari dosen nih, langsung kita upload di AI, langsung AI keluar kan. Takutnya memang ada yang salah, karena kan memang porsinya mereka itu adalah robot ya, bukan manusia gitu.
Jadi Mbak, apakah ada aturan khusus dari dosen dalam penggunaan AI itu selama perkuliahan? Mungkin untuk aturan khusus nggak ada, tapi hanya diberitahu mencari ide-ide pokoknya saja atau kunci-kunci indikatornya itu baru kita kembangkan sendiri seperti itu. Sama juga jawabannya. Itu tidak ada aturan khususnya, itu tidak ada, tapi kita diberi arahan untuk mencari kata kunci untuk dikembangkan sendiri seperti itu. Makanya supaya berpikir kreatif ya. Jadi ya itu juga. Dari arahan-arahan yang telah diberikan sama dosen itu, apakah Mbak selalu mengikuti arahan tersebut atau malah sebaliknya? Oke, kalau untuk Rahkan sendiri ya, untuk menggunakan AI, itu kita pakai arahan dosen. Karena kan memang di dalam kelas itu kan ada dosen ya, jadi mengarahkan untuk pembelajaran. Jadi di saat kita disuruh, diperintahkan menggunakan AI, kita menggunakan. Tapi ya sesuai dengan tadi, bahwa kita udah menemukan kata kunci atau indikatornya. Jadi di situ kita nggak sembarangan tuh nyari jawaban atau mungkin tugas-tugas gitu seperti itu. Kak, jadi harapan Kak ke depan ini bagaimana AI seharusnya itu dimanfaatkan oleh mahasiswa? Oke, kalau untuk dimanfaatkan ya, pokoknya jangan ketergantungan lebih aja sih. Karena memang ada nih AI yang memang nggak sesuai di jawabannya. Jadi kita makanya harus disaring lagi ya jawabannya ya. Jadi itu untuk ketergantungan kan sebenarnya kan negara ini butuh mahasiswa yang berpikir kritis kan, memang langsung dari akal mereka, dari pikiran mereka, bukan dari robot. Jadi kan kita memang manusia ya, Allah menciptakan kita nih ini punya kemampuan ya untuk berpikir dibandingkan sama robot tadi ya atau AI gitu. Jadi makanya negara ini memang butuh mahasiswa nih yang berpikir kritis karena memang daripada robot ya kayak gitu. Jadi AI ini hanya sebagai alat bantu saja. Jadi menuangkan ide-ide yang ada di AI lalu kita kembangkan sendiri. Jadi mungkin seperti ini. Kalau misalnya kita lagi tersesat ya, pikiran kita pengen punya ide ini, tapi bingung nih mengembangkannya gimana. Mungkin kita bisa ngobrol dengan AI atau ChatGPT seperti itu. Nah Kak, oke, sudah, terima kasih telah membahas mengenai AI dalam tugas kuliah. Nah, harapan Kakak nih buat FKIP Uniba bagaimana? Semoga FKIP ini kedepannya semakin maju ya, semakin banyak mahasiswanya, baru dosen-dosennya lebih banyak juga. Karena kan kalau misalkan mahasiswa yang banyak, otomatis dosennya lebih juga banyak. Terus di FKIP ini harapannya bisa meningkatkan kualitas, kan FKIP itu kan isinya calon guru ya. Jadi kedepannya FKIP ini melahirkan calon guru yang kompeten, terus profesional gitu, mandiri ya kan. Terus semoga makin banyak aja mahasiswanya. Itu apalagi kan ada tiga prodi ya, tiga prodi. Nah Kak, gimana Kakak bisa nggak sebutkan keunggulan dari FKIP ini biar teman-teman mahasiswa atau teman-teman bisa join ke FKIP Uniba? Keunggulan ya, kita lihat dari fasilitasnya ya. Fasilitas itu banget, kelasnya aja. Kelas, proyektor, Iya, terus ada kamar mandinya ada. Kayaknya enggak ya, langsung aja mungkin dosen-dosennya baik ya kan, dan baik. Terus cara pembelajaran kita ini asik di FKIP itu, nggak terlalu tegang karena memang dosennya baik dan careful ya kan. Terus sebenarnya kalau untuk kenapa harus di FKIP? Karena kita nggak cuma jadi guru di dalamnya, tapi kita bisa jadi konsultan, bisa jadi pengusaha. Kan kalau FKIP ini intinya wajib dari kita, sedangkan sampingan kita kan bisa kayak guru punya usaha, itu kan worth it aja. Tuh, makanya jangan lupa join di FKIP, karena memang dosennya baik-baik dan kita adalah kita adalah calon guru ya. Oke, terima kasih untuk Kak Tiara dan juga Kak Aura atas kehadirannya dalam mengisi podcast Suara FKIP hari ini. Semoga diperlancar semua urusannya, skripsinya, dan juga sehat selalu ya Kak. Amin. Nah teman-teman, episode kita sampai di sini dulu aja mengenai ketergantungan AI dalam tugas kuliah. Selanjutnya kita akan datang dan tampil dengan bintang tamu yang lebih cetar dan juga oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga untuk di-share dan sampai jumpa.